Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri dan rekan tim yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Andakara Tesidik selaku pembicara satu tim oposisi yang akan memberikan sanggahan dan argumentasi mengenai mosi yang diperdebatkan sore hari ini. Poin utama yang akan saya sanggah dan argumentasikan adalah narasi dari tim afirmasi mengenai mosi ini, yang dimana tim afirmasi melarang pemerintah dalam menggunakan influencer tanpa memberikan kejelasan sejauh mana pesan influencer tersebut akan memberikan dampak negatif. Sehingga menurut saya, argumentasi dari tim afirmasi ini masih bersifat asumtif dan masih ada kekeliruan dari tim afirmasi dalam menjelaskan sejauh mana peran influencer dalam sosialisasi kebijakan pemerintah. Hal ini akan saya buktikan bersama dengan argumentasi saya. Namun sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengapa influencer ini dibutuhkan dalam sosialisasi kebijakan pemerintah. Perlu kita ketahui, di era globalisasi ini telah difasilitasi salah satunya oleh perkembangan teknologi yang begitu masif. Robert Kiyosaki dan Joseph Nye menyatakan bahwa pola pertukaran informasi, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya berjalan cepat, murah, dan dalam. Cepat berarti bahwa teknologi memfasilitasi penyampaian pesan atau informasi menjadi lebih cepat. Murah menandakan bahwa akses kepada informasi menjadi semakin terjangkau dengan semakin murahnya perangkat teknologi dan pendukung untuk dimiliki. Dalam bermakna bahwa aktor yang terlibat dalam panggung kehidupan global semakin dalam, banyak, dan meluas. Dalam situasi tersebutlah muncul aktor kunci baru bernama influencer. Influencer adalah seorang atau figur dalam media sosial yang memiliki jumlah pengikut yang banyak atau signifikan. Dan hal yang mereka sampaikan dapat mempengaruhi perilaku dan pengikutnya. Selanjutnya, saya akan memasuki argumentasi dari saya yang menjadi alasan mengapa saya tidak setuju dengan mosi kita sore hari ini, yaitu yang pertama adalah seberapa jauh peran dari influencer ini dalam sosialisasi kebijakan pemerintah. Proses kebijakan sebagai sebuah sistem politik secara sederhana telah digambarkan oleh David Easton, bahwa proses pengambilan keputusan atau kebijakan dipaparkan Easton dalam skema input, proses, output, dan feedback. Secara signifikan, proses input adalah proses di mana para aktor politik mulai mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingannya ke dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam tahap ini, terdapat istilah support and demands yang muncul dari publik untuk menekan stakeholder terkait agar menghasilkan sebuah keputusan atau kebijakan yang ideal. Sebagai manifestasi masyarakat madani dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah melalui jumlah pengikut mereka yang besar di media sosial, tentu saja influencer akan menjadi aktor yang dapat menyuarakan kepentingan masyarakat yang berupa support and demands dengan tanpa tendensi apapun selain sebagai penyampai aspirasi masyarakat yang netral. Tentu saja dengan cara alam mereka seperti kreativitas dengan bahasa yang lebih mudah dipahami masyarakat luas. Cara tersebut pasti akan berbeda dengan cara yang digunakan akademisi atau lembaga swadaya masyarakat pada umumnya yang juga dapat berpartisipasi dalam proses input yang sama. Berikutnya, peran influencer dalam proses feedback, yaitu sebuah proses di mana kebijakan dimonitoring, dievaluasi, dan dikaji oleh para stakeholder sesuai otoritasnya masing-masing agar pelaksanaan sebuah keputusan atau kebijakan dapat berjalan lebih baik untuk periode selanjutnya. Kembali di sini, peran influencer adalah sebagai wujud ekspresi masyarakat atas puas dan tidaknya terhadap sebuah produk keputusan politik. Seperti diketahui di dalam pola pemerintahan yang baik sebagai sebuah sistem politik, yaitu terdapat pola segitiga kekuatan, yakni pemerintah, sektor swasta, dan manifestasi madani. Tiga aktor tersebutlah yang memiliki peranan penting dalam menggerakkan proses kebijakan. Tentu saja, kehadiran influencer ini memiliki makna positif untuk pegiat demokrasi yang berada di dalam kelompok konsep manifestasi masyarakat madani. Pada saat ketika demokrasi modern kini dianggap terlalu didominasi oleh kepentingan pasar, influencer dapat menjadi sumber kekuatan baru masyarakat dalam mempresentasikan sikap politik masyarakat. Selanjutnya, di argumentasi saya yang kedua adalah dengan kekuatan membangun opini dan mempengaruhi sikap pengikutnya yang besar, influencer sebagai bagian dari manifestasi masyarakat akan berperan mewujudkan tatanan politik yang ideal bersama pemerintah dan sektor pemasyarakat. Namun, mereka akan memiliki dua sisi sebagai arus gerakannya. Sisi pertama, influencer dapat menjadi jembatan komunikasi bagi pemerintah kepada masyarakat untuk membahasakan ulang program-program dan agenda-agenda pemerintah menjadi lebih mudah diterima dan lebih segar. Sisi kedua, influencer justru bisa menjadi penyeimbang kekuasaan sama dengan oposisi, menguatkan peran checks and balance atau menguatkan peran media massa sebagai pengamat bagi berjalannya sistem demokrasi. Hal ini sah dalam sebuah negara demokrasi demi menghindari penyelewengan kekuasaan dan mewujudkan tatanan demokrasi yang sehat. Dengan ini saya menyatakan tidak setuju dengan mosi yang diajukan kali ini.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.